Cukup ya. Baca tafsir. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah Kamar mas. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mufassir rahimahullah, nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah ay min 'adzabihi shay'a wa khassahuma bidhikri li'anna al-insana yadfa'u 'an nafsihi taratan bifida'il mal wa taratan bil isti'anati bil aulad wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bas barakah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lan tughniya, tidaklah menjadikan cukup atau tidaklah menjadikan tidak membutuhkan, tadfa juga tidaklah bisa membela, anhum dari mereka orang-orang kafaru, amwaluhum harta-harta mereka, wala auladuhum dan anak-anak mereka, minallah daripada adab Allah, min adabihi daripada adab Allah, syai'an sedikit pun. Wah, karena banyak anak berarti banyak yang melindungi. Wah, karena banyak harta berarti bisa membayar orang untuk melindungi. Nggak akan bisa kalau itu minallah. Kenapa aulad dan amwal yang disebutkan di sini? Padahal juga bala tentara juga bisa, senjata juga bisa untuk melindungi, untuk membela. Wa khassahuma, dan mengkhususkan huma aulad dan amwal, li'annal insan, karena manusia itu yadfa'an nafsihi, membela dirinya, tarotan kadang-kadang bifida'il mal, dengan mengeluarkan harta, wa tarotan dan kadang-kadang bil isti'anah, dengan meminta bantuan, mencari bantuan bil aulad, dengan anak-anak atau keluarga. Orang kafir tadi itu, wa ulaika ashabun nar, mereka adalah menjadi penghuni neraka, hum fiha, mereka di dalam neraka khalidun, selama-lamanya. Masya Allah. Orang-orang kafir mereka mengira bahwa harta mereka itu manfaat, anak turunan mereka itu akan manfaat, yang akan bisa menjadikan dia mulia nanti ada di akhirat. Padahal kalau kita mau lihat, harta dan anak-anak itu disebut dalam Al-Quran fitnah. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, innallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah, dan Allah padanya ajrun azim, pahala yang besar, yaitu masuk surga. Kalau sudah dikatakan amwal, aulad itu adalah fitnah, maka kita harus paham apa arti fitnah itu. Fitnah itu bukan semuanya tercela. Fitnah itu ikhtibar, ujian. Ibtila, sama, imtihan. Di dalam menghadapi ujian ada yang yanjah,
sukses, ada yang rasib, yang gagal. Ketika anak tadi itu dididik dengan bagus sehingga menjadi orang yang beriman dan takwa kepada Allah, berarti dia lulus daripada fitnah, lulus daripada ujian tadi itu. Ketika harta tadi itu dia tadi itu gunakan untuk ibadah, untuk sedekah, infak fisabilillah, maka dia dikatakan lulus daripada fitnah. Bagus, harta dan anak jadi manfaat nantinya. Tetapi kalau memang dia tadi itu justru dengan hartanya dia meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, menjadi rentenir misalnya, menjadi orang yang zalim misalnya, anak-anaknya menjadi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau perlu menjadi kufur, murtad, berarti orang itu adalah rugi. Lah, inilah yang dikatakan orang-orang yang kafir itu harta mereka dan anak-anak mereka tidak bisa melindungi daripada azab Allah, nggak akan manfaat. Kenapa nanti di hari kiamat akan dibuktikan mereka nggak punya harta lagi? Karena hakikat semuanya adalah milik Allah. Nanti akan dibuktikan bahwa mereka nggak punya jabatan lagi, karena al-muluk lillah subhanahu wa ta'ala, hakikat kedudukan dan kerajaan itu milik Allah. Nggak manfaat. Anak-anak mereka yang mereka dari itu berharap akan membantu nanti di hari kiamat, ternyata mereka sudah masyghulun binafsih, mereka sudah sibuk dengan dirinya, nggak akan peduli dengan orang tuanya. Orang tua pun nggak akan peduli dengan anaknya. Yauma la ya ayuhan nasud bakum wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Takutlah di suatu hari yang tidak bisa membalas orang tua dari anaknya, dan sebaliknya anak yang dilahirkan tidak bisa membalas daripada orang tuanya, nggak bisa menolong, nggak bisa melindungi, semuanya masyghulun nafsih. Yauma yafirul mar'u min abihi wa ummi wa sahibatihi wa bani, semuanya sudah nafsi-nafsi sudah. Lan tughniya amwaluhum wala auladuhum. Orang-orang kafir masyghulun di dunia dengan amwalnya, masyghulun di atas dunia dengan auladnya. Nanti di hari kiamat yang mereka masyghulun biha, dia masyghul dengan aulad, dia sibuk ngurusi anak, banjakan anak, hartanya, lan tughniya amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Tapi orang-orang mukmin yang mendidik anaknya, yang menggunakan hartanya dari halal dari itu untuk infak fisabilillah, lain lagi manfaat. Karena itu dalam mengartikan yauma la yanfa'u malun wala banun. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin, di hari tidak memberikan manfaat harta dan anak-anak, illa kecuali man atallah biqalbin salim, orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, fayanfa' maluhu wa banu, maka manfaat anak mereka dan turunannya mereka. Bukan berarti harta anaknya soleh tidak manfaat, enggak, keliru kalau ngartikan begitu. Keliru kalau ngartikan begitu. Nah, karena itu yang tidak manfaat yang datang kepada Allah tidak dengan qalbin salim. Apa qalbin salim di situ? Di qalbin salim itu ya orang yang beriman, yang bersih hatinya. Adapun orang kafir, yauma la yanfa'u malun wala banun, malah akan menjadi bukan manfaat lagi, madarat itu malnya dan harta dan anak-anak mereka.
Di sinilah Nabi SAW memberikan satu gambaran kekayaan itu dengan bukan banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu nih hati yang kaya. Laisal ghina an kathratil aradi inna walakinnal ghina ghinan nafsi. Apa yang maksud ghina di sini? Mata'ul hayatid dunia. Bukanlah kesenangan itu adalah kesenangan dunia. Bukan, al-ghina masuk di situ dalam mata'ul hayatid dunia. Bukan itu kesenangan dunia, bukan. Karena buktinya orang kafir itu senang anaknya ada yang jadi profesor, ada yang itu lain pak mereka anaknya. Wih, hartanya banyak, itu tidak manfaat hartanya nanti di hari kiamat, tidak manfaat. Karena dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu kesenangan itu. Tapi kesenangan itu inan nafas, kesenangan yang ada dalam hati karena iman kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yang harus diartikan. Nah, orang ini hidup di atas dunia, saudara. Mata'ul hayatid dunia ini kama'il bahar, seperti air laut. Orang yang kalau minum kullama izdada syurban izdada atsya. Orang yang kalau haus minum air laut semakin banyak semakin tambah hausnya. Bisa seneng? Nggak bisa seneng. Orang yang jumlahnya hartanya puluhan miliar istirahat. Nggak ada seperti ente nggak punya rekening gemuk, mustiqomah ente. Walaupun sekarang banyak isu corona tetap hadir majelis. Tapi yang mereka, takut keluar rumah takut, nggak plastik kabeh, koyok ceriping nih plastik. Kenapa? Karena mereka apa? Mereka menilai kekayaan kesenangan itu kasratil arad, bukan ghinan nafas. Bukan ghinan nafas. Kalau kamu menjadi ghani nafas, orang yang kaya hatinya, senang kok, senang duduk di sini senang. Kenapa? Karena kita duduknya bukan karena dunia kok. Inti duduknya di sini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tahafillah. Insyaallah aman, jangan khawatir. Ya enggak? Tiba-tiba tambah lorong kok akhirnya. Orang kafir ini tertipu ya. Dia tertipu dengan hartanya. Ngurusi harta, tertipu dengan anak-anaknya, manjakan anak-anaknya. Masya Allah, taman safari sudah ziarah, berangkat ke Jakarta, ziarah binatang Jakarta. Kalau perlu nanti berangkat ke luar negeri, ziarah binatang di luar negeri. Bodoh, baju leo bodoh, badaki bodoh. Malah foto, semuanya foto bicara apa, foto itu, banyak semuanya. Itu semuanya tidak manfaat, itu semuanya tidak manfaat ya. Dia lupa ada satu kehidupan yang tidak manfaat, itu semuanya. Memanjakan anak model mungkin tidak manfaat. Cobalah anaknya diajak baca Quran, dijadikan hafidul Quran, dijadikan alim, dijadikan orang yang taat kepada Allah. Manfaat nantinya ada di akhirat, anak itu akan manfaat, akan Allah buktikan itu semuanya. Karena itu mereka pasti akan menyesal. Karena anaknya dia menyatakan, untuk apa aku pikirkan kamu kalau begitu? Untuk apa aku kumpulkan harta kalau begitu? Mereka akan semakin menyesal dan semakin menyesal. Karena di saat dia tadi itu membutuhkan pertolongan, mereka tidak bisa menolong. Di saat dia tadi itu memerlukan daripada penyelamatan, tidak ada bisa menyelamatkan dia. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu jangan kita mendidik anak seperti mendidik orang kafir ya. Buat anak itu jadi begini loh. Kita ini harus mendidik anak itu patuh dan taat dulu, baru pinter. Kita kan enggak kadang-kadang. Kita ini seperti orang kafir kalau mendidik anak dibuat pinter tapi tidak mau patuh dan taat. Wih, cari titel nak S13 kalau belum, bukan S3.
cari titel, wih bingung titel, tapi anak tidak dibuat patuh. Setelah pinter, bapaknya dianggap bodoh, ibunya dianggap bodoh, dia merasa lebih pintar. Didik patuh, sholat berjamaah, ayo hadir ke majlis, ayo didik patuh baru dipinterkan. Karena itu salaf kita menyatakan iktidak dulu, ngikuti dulu, patuh dulu baru pinter. Kalau kita kan enggak, dipinterkan anak tapi enggak patuh, akhirnya dikritik orang tuanya, enggak logis bapak ini, enggak logis mak ini. Ya akhirnya nyesel, belum mati udah nyesel nanti punya anak model begitu. Baik. Kehidupan di atas dunia, Masya Allah. Jadi sebenarnya mereka nyesal kenapa begini. Hidup di atas dunia itu sebetulnya bisa menikmati sendiri kok orang itu. Saya mau tanya, bisa nggak hidup manusia tanpa anak? Bisa. Bisa nggak hidup manusia itu tanpa kekayaan? Bisa. Cuma bagaimana mereka bersusah-susah hanya karena mikir kekayaan, bersusah-susah hanya mikir kepada anak, tapi anaknya mengecewakan dia dan hartanya mengecewakan dia. Tak tambah nyesel kira-kira. Lu saya nih tanpa kamu nak bisa lu seneng, tapi saya siap banting tulang mikiri kamu. Lah kok kamu dari kiamat malah nuntut sama saya? Nyesel nanti dari kiamat. Lu saya ini perlunya mikir satu piring, saya mikir miliatan di runyan pabrik saya, toko saya, itu dan ini, saya sampai ngeluh. Nggak bisa tidur kecuali dengan pil dan itu dan ini, misalnya sampai sakit macam-macam komplikasi gara-gara mikirin harta. Nanti ternyata di hari kiamat buat susah, dihisap masuk neraka karena hartanya. Orang paling menyesal tuh nanti di hari kiamat, padahal bisa hidup tanpa itu, bisa hidup, dia senang di atas dunia. Karena itu jangan hidup seperti orang kafir, hidup hanya urusan dunia, hanya memanjakan kepada anak. Jadikan orang yang taat kepada Allah biar manfaat. Harta jadikan amal soleh supaya manfaat. Begitu kalau jadi orang beriman. Karena itu hartanya orang kafir nggak manfaat, hartanya anak-anak mereka tidak manfaat. Innal ladzina kafaru lan tughni amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Lebih parah lagi, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka lah ashabun nar. Masya Allah. Sahib, kata-kata sahib, Zaidun sahibu amrin, Zaidun sahibu amrin. Si Z itu temannya Amr. Artinya si Z mendekat kepada Amr sehingga mulazim. Sahib itu mulazim. Sahib itu mulazim. Sahibu ilmin, mulazimu ilmin. Orang yang selalu melazimi ilmu, kan begitu. Baik. Zaidun sahibu amrin, ay Zaidun mulazimu amrin, selalu mendekat, selalu melazimi Amr. Lah si Z butuh kepada Amr, itu sudah jelas. Lah Amrnya yang mashub, ya bisa perlu dan bisa tidak perlu, bisa menerima, bisa ngidoni, bisa ngusir, kan gitu. Orang kafir dikatakan ashabun nar. Kenapa? Karena orang kafir itu adalah dia menjerumuskan dirinya ke neraka. Nerakanya nggak datang kepada orang kafir, mereka datang ke neraka dengan kekufurannya, masuk ke neraka dengan kekufuran. Nah, karena itu mereka dikatakan mulazimun nar. Mulazimun nar. Bisa juga mulazimun nar, kenapa? Karena dia selama-lamanya ada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lah kalau sudah begitu, penyesalannya tambah tinggi lagi. Misal Anda bawa pisau, main pisau, kena anak Anda sendiri, sampai anak Anda sakit. Nyesalnya gimana? Memang tanganku ini tidak benar. Anda pukul-pukulkan kalau perlu. Anda pukul-pukulkan kalau perlu. Kenapa? Karena Anda menyesal dengan perbuatan Anda sendiri. Nanti dari kiamat juga begitu. Orang-orang kafir masuk ke neraka, dia akan mencela dirinya sendiri. Memang kamu bodoh, memang kamu tidak mengerti, kenapa kamu tidak taat kepada Allah, dia akan mencela dirinya sendiri. Dia akan mencela dirinya sendiri, padahal Nabi Muhammad sudah datang, padahal Al-Quran sudah dibaca, padahal kamu kenapa tidak kembali kepada Allah. Dia akan mencela dirinya sendiri. Tambah nyesel dia ketika itu. Wah, hasil penyesalan terus yang didapatkan sama orang kafir. Sedangkan nerakanya ditanya, alim talati, udah penuh ini, alim mazid, tambah lagi nggak apa-apa ya Rob, tambah lagi nggak apa-apa. Malah nerakanya yang pengen tambah. Nerakanya yang pengen tambah. Yang ini cukup sudah, jangan terus sudah. Tapi ini enggak mulazim ini, harus selama-lamanya bersama aku. Karena itu dikatakan ulaika ashabun nar, selalu dengan neraka dia tadi itu. Pada hakikatnya begini, ini tubuh kita di atas dunia, mereka tadi itu dengan iradatullah dijadikan patuh kepada kita. Patuh kepada kita. Mata, inti buat ngelihat aurat orang lain, patuh. Nggak akan dia tadi itu, karena memang diperintahkan untuk patuh. Tangan juga begitu, kaki juga begitu. Suruh megang khomer tangan bisa, kaki suruh joget bisa, nendang juga bisa, suruh sholat juga bisa. Tapi nanti di hari kiamat seluruh tubuh kita dijadikan tidak patuh dengan kita. Karena itu nanti tangan akan menjadi saksi kejelekan kita, karena nggak patuh. Kulit kita akan bersaksi terhadap kejelekan kita karena nggak patuh. Orang akan menyatakan lima syahidtum alaina, ini kenapa menjadi saksi kepada aku? Sekali donyong dulu, apa jadiku? Seakan-akan gitu. Inti nurut aja seperti dunia. Kenapa kok berbalik? Justru kamu tadi itu membahayakan kita. Qalu antaqanallahu ladzi antaqa kullah. Allah yang membuat aku berbicara untuk menyaksikan kejelekan kamu, sehingga dia bukan hanya dimusuhi anaknya, hartanya, bahkan dirinya musuh kepada dia. Anggota badannya semuanya musuh kepada dia. Karena itu dia menjadi orang paling menyesal semuanya. Menyesal terhadap dirinya, menyesal terhadap anaknya, menyesal terhadap hartanya. Karena itu kita harus setiap saatnya mengingatkan diri kita, jangan kamu bersikap sama orang kafir. Tapi saya kepingin maju ekonominya seperti mereka, saya kepingin anak-anak saya jadi jabatan-jabatannya seperti mereka. Wala tajibka amwaluhum wala uladuhum. Jangan membuat kagum kalian harta mereka dan anak-anak mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Dikasih itu semuanya Allah supaya tambah dosa mereka itu. Inti ini dijadikan penghuni surga,
mereka itu dijadikan penghuni neraka. Syukur. Karena itu tetap harta kamu buat amal soleh, dan jangan terlalu sibuk urusan dunia sampai keteteran ibadahnya. Rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikril. Tetap semuanya ajak kepada zikir kepada Allah, patuh kepada Allah. Anak kamu, harta kamu, gunakan itu semuanya untuk zikir dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang kafir kehidupannya. Mondok nyantri ditakdir kaya oleh Allah, lagu barat tadi itu qiraat. Anak-anaknya ya Allah turunan orang soleh, anak-anaknya buka aurat. Kemudian yang laki-laki gila jabatan semuanya, buyar. Jangan kamu ikut patuh dan kagum dengan cara hidup mereka. Kamu orang yang beriman. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Mereka itu dikasih begitu supaya tambah dosa. Buat apa? Mereka jadikan calon neraka kok. Kembali kepada Allah dan Rasul, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Hum fiha khalidun, apalagi selama-lamanya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sekali lagi jangan ikut seperti gaya hidup orang-orang kafir. Karena mereka tadi itu sekalipun menggunakan amalnya hartanya untuk yang positif, bantu orang kok bagus, akhlaknya bagus, tetap karena kekufuran itu adalah puncak daripada pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal semuanya ditolak, ya mungkin punya nilai di dunia, nilainya hanya terkenal. Thomas Edison pencipta daripada lampu, tapi nanti di akhirat ada di neraka. Apa? Buat apa Anda semuanya? Mau dikenal, wah ini adalah jabatannya tertinggi, tapi di hari kiamat masuk neraka. Buat apa? Karena itu jaga iman ini tetap sesuai dengan aturan hidup orang-orang beriman, patuh kepada Allah dan Rasul, maka kamu insyaallah dunia akhirat akan menjadi orang yang mulia. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas? Ada bahas. Ya Allah, hadis